mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, amin ya Tuhan. Amin, amin. Teguh yes Tuhan, kami mau teguh dalam Engkau. Ku menang bersama. Sekali lagi katakan, ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Amin ya Tuhan. Engkaulah sumber perlindungan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami mau terus bersandar padamu ya Tuhan. Siapakah kami ini? Engkau begitu peduli dan mengasihi kami. Ini adalah anugerah yang begitu besar yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, mari nyatakan firman-Mu atas kami. Dan Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita masuk bulan April. Tapi saya kira masuk di bulan April tidak perlu pakai April Mop. Ada yang nggak tahu ya? Oke, mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita terlebih dahulu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Sudah ketemu? Saya bacakan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan di sini, syukur kepada Allah yang telah atau belum? Telah. Telah itu nanti atau sudah kemarin? Sudah. Jadi kemenangan itu sudah diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus. Artinya Tuhan sudah mengerjakan kemenangan itu bagi kita. Yang jadi pertanyaan, benarkah hidup kita sudah menang? Kalau saya tanya satu persatu dengan pertanyaan yang sama, apakah saudara sudah mengalami kemenangan dalam hidupmu? Halo? Mungkin tanya balik, Pak, menang dalam hal apa? Saya mau katakan, menang dalam segala hal. Sebab Yesus Kristus bukan hanya mengerjakan kemenangan bagi kita supaya kita masuk surga. Selesai. Tidak, saudara. Dia mengerjakan segala sesuatu. Maaf. Bahkan dia memberikan kemenangan kepada kita dalam segala hal. Kalau Tuhan sudah mengerjakan dan mengatakan melalui firman-Nya bahwa Dia memberikan, ingat, kemenangan itu sesungguhnya Tuhan yang berperkara. Bagian kita berarti apa? Kalau Tuhan memberi, kita terima. Tetapi ada begitu banyak orang masih bergumul untuk menang.
Karena yang digunakan kekuatannya sendiri. Kalau orang masih mengandalkan kekuatan sendiri, dia akan terus bergumul, gak menang-menang. Tetapi kalau kita mau dengarkan apa kata firman Tuhan hari ini, Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Dan yang namanya kemenangan terjadi sebelum kemenangan itu terjadi ada apa? Peperangan, perjuangan. Jadi tidak serta-merta langsung menang gitu aja. Saudara, ada yang ngikutin itu ya di media sosial tuh, tinju kemarin. Ada yang senyum ngerti siapa yang dimaksud, saya nggak sebut nama deh, tidak tambah populer. Ya, dua tokoh ini, bukan tokoh ya, public figure lah boleh dikatakan, beradu tinju. Nah, akhirnya ketahuan siapa yang menang. Sebelum terjadi pertandingan tinju, dua orang akan mengklaim dirinya, saya ini seorang pemenang. Saudara pernah lihat ada itu sebelum tinju dimulai itu timbangan ya, timbang badan itu loh. Nah, semua diundang, ditimbang. Dan biasanya diundang nanti ada wartawan juga di situ. Nah, ketika ditimbang itu nanti terus dipertemukan, ya biasanya berhadapan-hadapan gitu ya. Wah, terus saling tatap mata, tangannya gini gitu ya. Jadi intinya mempertontonkan ini loh, dua orang yang akan bertanding. Sebetulnya pada waktu itu belum ada yang menang, belum bertanding. Tetapi saya yakin kalau ditanya, Anda yakin Anda akan menang? Mereka akan mengatakan, ya saya 100% yakin saya akan mengalahkan dia. Begitu juga dengan yang satunya ketika ditanya, kamu yakin nanti bakal menang? Jawabannya juga sama, ya aku pasti bisa mengalahkan dia, aku pasti menang. Itu baru klaim sepihak masing-masing, belum teruji. Karena pada waktu itu juga, kalau tinju ada sabuk ya biasanya, sabuk besar itu. Sabuknya belum diserahkan. Dan sabuk itu tidak akan pernah diserahkan kepada salah satu dari petinju itu sebelum keduanya bertanding. Setelah bertanding, dus ketahuan. Ya, siapa nanti yang menang, siapa yang kalah. Yang menang akan mendapatkan sabuk itu. Itu baru namanya kemenangan terjadi. Dan kemenangan terjadi melalui proses peperangan. Kalau hari-hari ini sudah ngikutin berita, ada dua negara besar yang sedang jutaan, orang jutaan, padu. Ukraina dan Rusia. Masing-masing punya klaim. Klaim ini belum bisa dinyatakan sebagai kebenaran. Dari pihak Ukraina meyakini bahwa telah menewaskan sekian ribu tentara Rusia. Dari pihak Rusia demikian juga, kami sudah memenangkan wilayah ini dan membuat tentara Ukraina mati sekian-sekian. Itu semua masih klaim. Siapa yang menang? Dan kedua-duanya belum ada yang mengatakan dia menang, aku kalah, belum. Mereka masih terus terjadi. Ya, pesan saya, doakan supaya segera damai, menang semua. Yang menang itu adalah mereka yang mau berdamai, menurut saya itu. Ya, saya kira ada istilah gini ya, menang jadi arang, kalah jadi abu, ora kacek. Ya, jadi kadang-kadang kalau saya mikir gitu, ini aslinya ki rebutan opo kadang-kadang gitu loh. Ya, tapi itu gengsinya yang lebih tinggi. Menurut saya sih itu sih, dibandingkan dengan kematian dari begitu banyak nyawa. Ya, hanya karena apa? Gengsinya. Saya nggak akan bahas itu deh. Ya, kembali, Yesus sudah memberikan kemenangan kepada kita. Saudara tahu proses kemenangan itu terjadi. Ada peperangan yang luar biasa. Nah, saya ingat perkataan dari Bapak kita, Pak Adi Sutanto bilang gini, kita orang percaya itu disuruh perang sama Tuhan juga. Loh, kok iya? Kalau kita lihat di Efesus 6 itu ya, kenakan perlengkapan senjata Allah. Gopo perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melakukan perlawanan. Loh, berarti kan ada peperangan di situ. Nah, tetapi Pak Adi katakan gini, kita disuruh perang, tapi kemenangan sudah dia berikan sesungguhnya. Loh, gitu Ki,
Ya, kita hanya melakukan bagian kita sementara kemenangan sudah diberikan. Tetapi kalau kita tidak pernah mau berperang, kita pun tidak akan mendapatkan kemenangan itu. Jadi kemenangan sebenarnya sudah Tuhan jamin. Jadi ketika kita mau percaya Tuhan, mengikut Tuhan, pasti kita peroleh itu. Tapi harus tetap taat dan setia. Jadi mari jemaat dikasih Tuhan, Yesus sudah lakukan semuanya. Coba kita lihat firman Tuhan. Yohanes 19 ayat 30. Ini perkataan Tuhan Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perhatikan, Yesus sudah menyelesaikan apa yang harus dia kerjakan di muka bumi ini. Ini adalah satu karya penebusan dosa umat manusia. Yesus berkata, sudah selesai. Bagian Yesus di dunia ini, yaitu ketika dia harus berkorban untuk menebus dosa kita dari kuasa dosa dan maut, sudah selesai. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Sudah selesai atau belum? Yesus sudah selesai. Artinya sudah semuanya dia berikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Saya mau beritahu saudara, hidup itu proses. Selama kita masih di dunia ini, terus akan ada proses demi proses. Makanya firman Tuhan berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna. Walaupun saya yakin tidak akan pernah ada orang yang bisa sempurna seperti Bapa di surga. Amin. Tetapi targetnya itu, artinya apa? Jangan lihat yang lain. Contoh, waktu sekolah ditanya, ya ada ungkapan gini, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Piye carane dhuwur banget? Iya. Maksudnya apa? Pandang yang tertinggi. Patokannya itu terlepas sejauh mana nanti kita bisa mencapainya. Itu yang tertinggi. Yesus berkata, selesai. Tetapi kita harus terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri seumur hidup kita. Sampai nanti Tuhan berkata, nak, selesai. Kalau kita selesai, kita pulang. Yesus telah menyelesaikan itu, ya, dia menyerahkan nyawanya, dia mati secara jasmani, lalu dikuburkan, bangkit lagi, naik ke surga. Selesai prosesnya. Kalau kita lihat dalam proses itu tidak mudah. Ya, Yesus mengalami perjuangan yang tidak mudah. Saudara tahu yang dia lakukan untuk siapa? Kita semua. Pada waktu Yesus berjuang luar biasa, pada waktu itu perjuangannya apa? Bukan masalah sekedar dia ditangkap, dia salib, bukan hanya itu. Dia ini berkuasa. Yang di hadapannya ini ciptaan dia. Tetapi dia memberikan dirinya. Bayangkan, kalau kita memang tidak punya kekuatan, dipukuli ya wes pasrah. Yesus ini punya kuasa. Tetapi dia mengosongkan dirinya, kata firman Tuhan. Ya, jadi dia tidak menggunakan kuasanya untuk bertahan, itu tidak. Dia merendahkan dirinya seperti seorang hamba, bahkan taat sampai mati. Dia bisa, tapi dia memposisikan seperti hamba. Hamba nggak melawan, saudara. Kalau hamba melawan itu kurang ajar. Makanya kalau saudara lihat berita di luar negeri, kasus-kasus TKI kita, TKW kita, yang dihukum mati, itu kasusnya kebanyakan karena melawan majikan. Itu sudah susah sekali. Karena apa? Masih ada bayang-bayang di masa yang lampau yang namanya perbudakan. Ya, sejarahnya di situ. Jadi karena zaman perbudakan dulu yang namanya budak tuh nggak punya hak. Budak itu pokoknya manut dan manut tok, bahkan dijual pun bisa. Ya, di Alkitab kan juga ada contoh budak-budak seperti itu di masa yang lalu. Sehingga ketika sudah modern pun bayang-bayang itu tetap ada. Artinya apa? Ini budak, tanda kutip sih, sudah nggak disebut budak lagi. Tapi berani sama majikannya, bahkan sampai melawan, itu hukumannya berat sekali.
Nah, Yesus ini punya kuasa nih. Tetapi dia membiarkan orang-orang itu menganiaya dirinya. Sampai akhirnya menyalibkan dia di atas Bukit Golgota. Ini satu peperangan yang luar biasa sesungguhnya sedang terjadi. Untuk saudara dan saya. Andai saudara dan saya sudah lahir, kamu ngapain waktu itu? Waktu Yesus berjuang luar biasa sampai di atas kayu salib itu, kita ngapain? Kita belum ada sih Pak. Ya, kita lihat deh murid-muridnya ngapain. Ada yang berani pasang badan, nggak boleh. Awalnya ada, tapi tidak berterus, nggak lanjut. Murid semuanya kacau balau. Orang-orang banyak yang sebelumnya ketika Yesus datang ke Yerusalem berkata, Hosana, Hosana. Sudah nggak berdaya lagi. Saya jadi belajar sesuatu dari Tuhan Yesus. Ketika saudara habis dipuji-puji orang, wah luar biasa ya, hati-hati. Yesus kan masuk Yerusalem itu sebelum peristiwa penyalipan itu kan dielu-elukan kan. Disambut luar biasa loh. Tapi nggak berselang lama. Kata-kata Hosana, suara yang terdengar itu berubah. Ya, terlepas dari mungkin tidak sepenuhnya semuanya juga mendukung, tetapi banyak juga yang akhirnya ganti, salibkan dia, salibkan dia. Nah, itulah manusia. Yuk, ya, pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang boleh anugerah ini. Yesus sudah kerjakan dengan luar biasa. Maukah kau terima kemenangan yang dari Tuhan bagi hidupmu? Klaim itu, nyatakan itu. Ketika engkau sedang dalam pergumulan, masalahmu berat, perjuanganmu berat, ingatlah Yesus. Dan berkatakan, Tuhan Yesus, firman menyatakan, engkau sudah memberikan kemenangan bagiku. Aku pasti bisa. Ayo, nyatakan itu terus, perkatakan, aku bisa sebab Tuhan sudah memberi kemenangan bagi hidupku. Amin. Kita guru omongan, kita guru sepele. Saya mau beritahu saudara, dalam perkataan atau statement iman itu ada kuasa yang bekerja. Orang main-main, betul. Statement iman, dua hari yang lalu kami ada seminar 2 hari di MTK Sukoharjo. Sebelumnya saya sowan Pak RT di sana. Sebagai tuan rumah saya Pak RT, saya ngobrol-ngobrol sebentar. Selesai itu balik saya dengar cerita. Tempat yang kami pakai doa itu lebih dari 15 tahun kosong. Dalamnya itu udah kayak hutan rimba. Saya dengar cerita karena saya sudah sering bulan yang di sampingnya itu ada warung makan siang, saya sering di situ. Dengar cerita. Kok wani men. Kono kuwi wingit. Bayangkan kalau rumah lebih dari 15 tahun tadi jamah itu kayak apa kira-kira? Ya, jadi kami dengar itu semakin semangat kita. Kita berkatakan dalam nama Yesus kami menduduki tempat ini bagi Tuhan. Gitu loh, berani toh, kemenangan kan sudah jamin. Dan puji Tuhan sampai hari ini nggak ada yang kesurupan di situ. Sampai hari ini, Bu Sri ini yang sering ikut nih sama Pak Karim nih. Ya, jadi satu hal kemenangan sudah Dia berikan. Bagaimana respon kita? Ayo, nyatakan dalam hidupmu. Ketika engkau berjuang dalam segala hal apapun itu, masalah sakit penyakit, masalah perekonomian, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah apapun, Tuhan dah berikan kemenangan. Aku mau jadi umat pemenang. Amin. Ya, coba lihat lagi firman Tuhan, Roma 8 ayat 35 sampai 37. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Saya bacakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih
daripada orang-orang yang menang oleh Dia, Yesus Kristus, yang telah mengasihi kita. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan dalam kitab Roma ini bicaranya wah kok nggak enak semua nih ya. Siapakah dapat memisahkan dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, telanjangan, bahaya, pedang. Wah, kok ngeri semua. Kalau saudara bayangkan ini ngeri semua, iya ya. Apakah ada dari semua itu yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Rata-rata akan mengatakan, tidak. Kami akan setia kepada Tuhan. Itu konteks zaman dulu. Kalau konteks zaman sekarang, agak sedikit berbeda, bukan berbeda. Lebih lagi, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah kekayaan? Apakah jabatan? Apakah kehormatan? Wah gitu ya. Uang yang banyak, deposito banyak, itu memisahkan kita dari kasih Kristus? Loh, karena pada kenyataannya di zaman sekarang ini kan bicara tentang surat Rasul Paulus kan? Andaikan Rasul Paulus masih ada dan dia kirim surat, mungkin ada juga salah satu jemaatnya yang kondisinya bukan lagi bicara penindasan, kelaparan, tapi justru kelimpahan. Hati-hati, ada begitu banyak orang jatuh bukan karena dia dalam masalah yang berat, tapi justru karena dia diberkati kelimpahan luar biasa terjadi. Hati-hati. Ingat, apapun bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan hidup seseorang. Baik itu kelaparan, kekurangan, bahaya, ancaman, apapun bisa. Tapi juga bisa kekayaan, harta, kedudukan, pasangan hidup. Wah, ini yang paling banyak terjadi. Ya, bisa juga iblis pakai itu semua untuk membuat seseorang jatuh. Karena iblis ini tahu apa yang menjadi isi firman Tuhan. Kalau dia nggak ngerti firman, dia juga sulit caranya menjatuhkan seseorang. Karena dia tahu nih hukumnya, seringkali diputar balikkan. Yesus dicobai dengan apa? Perkataan-perkataan iblis waktu nyobai Tuhan Yesus itu juga firman. Ada di Alkitab loh. Dan Yesus jawabnya dengan apa? Firman juga. Makanya penting ya untuk kita semua selalu makan firman Tuhan. Baca, renungkan terus firman Tuhan siang dan malam. Ini penting. Orang Kristen gak pernah baca ini bahaya. Kenapa? Karena iblis bisa dengan mudah menjatuhkan iman kita. Hawa jatuh, digodain kan? Pakai apa? Firman yang diputar. Tuhan gak boleh kamu makan semua buah taman ini toh. Itu bukan karena iblis gak tahu. Bukan karena si ular tua ini gak ngerti. Dia tahu. Kenapa yang digoda Hawa? Yang dengar pesan itu pertama Adam. Saudara baca deh. Waktu dapat pesan itu Hawa belum. Tetapi akhirnya tahu juga lah, pasti dikasih tahu. Digodain, nggak boleh toh. Hawa juga tahu firman ternyata. Oh nggak gitu. Tapi yang di tengah ini loh, ini yang nggak boleh. Goda lagi. Kenapa nggak boleh? Karena kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Nah, godaan itu. Terus Hawa mengamati, iya ya, kelihatannya enak dan bermanfaat. Manfaatnya apa? Aku bisa sama seperti Tuhan. Hati-hati nih. Akhirnya jatuhlah Hawa dalam dosa. Karena diambilnya buah itu dan dimakan. Sudah dikasih Tuhan, iblis itu sering muter-muter firman. Kalau sudah nggak pernah baca firman, padahal itu suaranya setan, mau aminkan. Loh, hati-hati loh. Karena nggak ngerti mbok firmane piye, oh ya kayak ini bener ngono kuwi, amin aja lah. Wah, bahaya. Bahkan tidak jarang orang untuk membenarkan perbuatannya yang salah pakai firman. Hati-hati. Baca firman atau menggunakan firman Tuhan itu harus dalam pimpinan Roh Kudus. Lebih luas lagi,
Kalau kau bisa pelajari konteksnya apa. Firman yang mengatakan, barang siapa tidak membenci ayahnya dan ibunya, dan anaknya laki-laki dan anaknya perempuan, waduh, dia tidak layak bagiku. Oh berarti aku tuh benci wong tuaku. Betul ya, aku dapat firman, dapat rema. Lawingnya aku padunan uneni yuk. Barang siapa tidak membenci ayahnya dan ibunya, oh kesempatan di firman ini. Hati-hati, setan tuh mainnya gitu. Lihat konteksnya dong, apa yang dimaksud. Siapa mengasihi ayahnya, ibunya, saudaranya lebih daripada kasih kepada Tuhan. Itu loh konteksnya. Jadi Tuhan yang terutama. Kenapa gitu? Kalau enggak mungkin tidak sebanyak ini orang yang bisa datang ibadah. Artinya apa? Orang-orang zaman dulu ketika bertobat belum tentu orang tuanya orang percaya. Kadang-kadang enggak boleh. Ya sudah enggak jadi. Akhirnya enggak jadi bertobat dong. Tuhan harus nomor 1. Intinya itu bukan berarti membenci. Ya, coba di dalam teks aslinya akan ketawa, bukan membenci dalam arti anyel gedeng wong tua, bukan. Tapi harus mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya, termasuk tadi yang disebutkan. Karena ayat firman Tuhan yang lain mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Firman Tuhan tidak mungkin berseberangan. Firman Tuhan tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lain. Ya, yang kok ada yang satu mengatakan membenci, yang satu mengatakan hormati. Nah, ini berarti kita mesti cari tahu referensinya. Kok bisa beda itu gimana? Yang benar yang mana? Kita mesti dalami itu. Saya percaya kalau sudah baca firman Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, engkau akan diajari Tuhan. Ini loh maksudnya begini, ini maksudnya begitu. Amin. Ya, jangan sampai kita ini tertipu oleh si jahat dengan berbagai macam ya bisikan-bisikan yang menyesatkan. Ya, kembali. Ya, dikatakan oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Memang pada masa itu penganiayaan terhadap gereja mula-mula luar biasa, saudara. Sehingga Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di rumah seperti ini. Supaya apa? Kamu sadar, ingatlah bahwa Tuhan sudah memberi kemenangan. Kamu lebih daripada orang yang menang. Jadi apa? Lebih dari pemenang. Ya, jadi jangan sampai karena hal tadi, ya penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan dan lain sebagainya itu kamu jadi terpisah dari kasih Kristus. Justru menghadapi semua itu melekatlah kepada Kristus. Maka kamu pasti berkemenangan. Kemenangan iman terjadi ketika kita dalam menghadapi segala situasi keadaan tetap gandul Gusti, tidak goyah. Itu kemenangan yang sejati sampai akhir. Kadang-kadang kita bertanya, itu ada Stefanus dilempari batu sampai mati. Apakah itu menang? Ya. Kok bisa kan mati? Mati dagingnya. Tapi dia beroleh mahkota kehidupan. Ya, kalau sudah baca kan, bahkan dia disambut oleh Tuhan sendiri. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi, mari jangan sampai apapun yang terjadi dalam hidupmu, baik masalah, baik kekurangan, sakit dan sebagainya, termasuk kelimpahan, berkat Tuhan, kekayaan, jangan sampai itu menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Saudara mesti menang dari semua itu. Ada contoh pemuda yang gagal di Alkitab. Pemuda ini kaya, dia datang pada Yesus. Dia tanya, apa yang harus kuperbuat supaya beroleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus awalnya katakan apa dikatakan dalam hukum Taurat. Jangan begini, semua disebutkan. Pemuda itu berkata, aku sudah melakukannya sejak muda. Apalagi? Ini, pergi, pulanglah, jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Apa respon pemuda itu? Pemuda itu pergi dengan sedih. Karena hartanya atau kekayaannya banyak. Banyak harta ternyata bikin sedih. Kalau saudara di posisi pemuda itu kira-kira piye? Ini bukan penindasan. Ini bukan bicara masalah bahaya atau apa. Kelimpahan loh, dia punya semuanya loh.
Kalau kita nggak hati-hati, wah pemuda itu mungkin berpikir ngerti ya aku ratakon. Nek ratakon kan radikon. Ya tak? Kalau saya nggak tanya sama Yesus, Yesus apa yang harus berbuat supaya hidup kekal? Wah aku ratakon ngono, aku jadi sugih dan aku tetap nggak dikon, nggak sedih hatiku. Sudah dikasih Tuhan. Tuhan tuh ngelihat hati seseorang. Sekalipun nggak begitu, mesti ada caranya piye. Karena apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Hatinya pemuda itu di hartanya tadi, Yesus tidak mau. Makanya jadikan Yesus harta yang paling berharga dalam hidupmu. Amin. Ya, tapi betul loh, harta di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau saya ingat khotbahnya almarhum Pendeta Petrus Agung. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Supaya hatimu melekat kepada Tuhan juga, bawa hartamu kepada Tuhan. Ya nggak salah benar juga loh. Ya, supaya kita tidak melekat di harta kita, tapi melekatkan hati kepada Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tuhan sudah berikan kemenangan kepada saudara dan saya. Kalau engkau masih ada pergumulan dalam hidupmu, masih ada peperangan terjadi dalam dirimu, ingatlah kemenangan sudah dijamin Tuhan. Bagian kita percaya, terima apa yang Tuhan berikan, yaitu kemenangan itu dengan iman. Aku yakin, aku percaya, sekalipun mata masih melihat masalah di depan saudara, aku percaya aku bisa, sebab Tuhan yang memberi kemenangan kepadaku. 2 hari saya mengalami sakit, sampai demam. Rasanya sudah gak kuat saya. Tetapi saya terlanjur mengiyakan untuk handle seminar selama 2 hari. Hari pertama dengan setengah kekuatan yang ada. Semua juga heran, dengaran Pak Sukri serah kaya biasa nih. Saya nggak ngomong banyak hari itu. Acara selesai hari kedua. Hari pertama sebetulnya saya dibantu seorang guru. Saya minta tolong tapi akhirnya dia terlambat datangnya. Maaf Pak telat, ya sudah besok aja saya dibantu hari kedua. Saya buka di awal, saya dah agak mending. Baru terakhir saya ceritakan apa yang terjadi. Loh Pak kok nekat toh? Nggak nekat. Saya nggak mau kalah dari sakit ini. Saya mesti berjuang dan puji Tuhan sembuh, kan? Karena saya mengimani kemenangan Tuhan sudah beri. Kenapa kita jadi lemah gara-gara ngono? Ya, gara-gara sakit yang gak seberapa, gara-gara masalah kecil kadang-kadang kita tergelincir. Memang mengatakan orang tersandung tidak mungkin batu sebesar gunung, batu sak kepel, mungkin bahkan kerikil. Sudah kemudian nonton MotoGP. Ya, kerikil-kerikil itu bisa jadi masalah ternyata. Jadi masalah tidak yang menjatuhkan seseorang tidak selalu masalah yang besar, bahkan yang kecil pun bisa. Kalau ingat cerita tentang monyet yang di atas pohon kelapa itu, bukan angin badai yang menjatuhkan dia, tapi angin sepoi-sepoi. Karena apa? Begitu terlena jatuh. Yang membuat katak mati di dalam panci yang diisi air panas, bukan ketika katak di situ disiram air panas, pas langsung loncat. Air dingin diisi katak di dalamnya, enggak saya tutup, enggak apa-apa. Obori pelan-pelan, dia akan anget, tiba-tiba mateng. Loh, coba deh, nek aku ratego. Ya, jadi ada loh, saya baca artikel gitu. Jadi kodok itu dikasih di panci, diobori, kasih air, itu enggak loncat, tapi ini air panas. Ya, sumup gitu kodok cegoro, loncat dia. Tapi nek pelan-pelan ini kan, hati-hati. Bukan perkara yang duer itu yang menjatuhkan orang, tapi kadang-kadang sesuatu yang kelihatannya nyaman, zona nyaman, keenakan itu justru bisa menjatuhkan seseorang. Intinya tetap waspada. Ingat, kemenangan Tuhan sudah beri. Jangan sampai saudara berkata bahwa aduh Tuhan gak peduli. Tidak, Tuhan peduli atas hidupmu. Klaim kemenangan yang dari Tuhan. Nyatakan dalam nama Yesus aku berkemenangan. Dalam nama Yesus oleh bilur-bilurnya aku jadi sembuh. Nyatakan dengan iman. Dan lihat perkara-perkara ajaib akan terjadi atas hidup kita. Karena yang kita nyatakan adalah kebenaran firman-Nya. Amin. Kita tundukkan kepala. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kemenangan kami.
Apapun pergumulan yang kami hadapi, kami mau pandang Yesus. Engkau sudah menyelesaikan semuanya ya Tuhan. Yang artinya kemenangan sudah terjadi atas hidup kami. Ketika ada masalah, pergumulan, dan semua beban masih ada, itu bagian proses yang harus kami kerjakan. Tapi kami percaya ketika kami tetap setia kepada Tuhan, maka kemenangan itu juga akan terjadi atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami dalam pimpinanmu.